Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas reguler CS SAK 014. Jadi saya perwakilan dari teman-teman saya, yaitu Azian, Alif, Dava, Nando, dan Putri. Saya akan membahas bab 2, yaitu data administrasi perkantoran. Dari sumber buku membongkar 130 formula Excel terpopuler. Hartoko, Alif, 2015. Tujuan dari materi bab 2 ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu 1. Memahami cara mengelola data karyawan menggunakan Excel. Yang kedua, mampu membuat sistem seleksi penggajian dan analisis performa karyawan. Yang ketiga, menghasilkan laporan dan identifikasi data karyawan secara otomatis. Daftar isinya yaitu membuat sistem seleksi karyawan, formulir biodata karyawan, sistem identifikasi data karyawan, sistem penggajian karyawan, slip gaji karyawan, sistem analisis kinerja karyawan, sistem penilaian loyalitas karyawan, dan sistem kenaikan gaji karyawan. Yang pertama, membuat sistem seleksi karyawan. Tujuannya untuk menentukan calon karyawan yang sesuai kriteria perusahaan. Langkah-langkahnya yaitu membuat database 3 sheet. Yang pertama, database pelamar. Kedua, persyaratannya. Yang ketiga, hasil seleksinya. Lalu buat table pada setiap sheet. Nah, gunakan rumus if dan and untuk menentukan diterima atau tidak diterima. Contohnya, sama dengan if buka kurung n buka kurung B2 lebih dari 70, C2 sama dengan kutip lulus, kutip diterima, kutip tidak diterima. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua, membuat formulir biodata karyawan. Tujuannya membuat formulir biodata per karyawan. Langkah-langkahnya 1. Buat beberapa sheet sesuai jumlah karyawan, misalnya 4. Yang kedua, pada tiap sheet buat formulir berisi nama, tanggal lahir, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga, membuat identifikasi data karyawan. Tujuannya mengidentifikasi data berdasarkan ID karyawan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Buat 2 database sheet. Yang pertama data karyawan dan kedua identifikasi. 2. Gunakan fungsi VLOOKUP untuk menampilkan data otomatis. Contohnya sama dengan VLOOKUP buka kurung A2, kutip data karyawan kutip tanda seru sel A2 sampai dengan D20, 2, false, tutup kurung. Contohnya seperti tabel ini. Lalu yang keempat, membuat sistem penggajian karyawan. Tujuannya untuk menghitung gaji dengan cepat dan proporsional. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita membuat 5 sheet, yaitu daftar karyawan, gaji pokok, tunjangan jabatan, potongan, dan daftar gaji. Yang kedua, gunakan formula Excel atau rumus seperti sama dengan sum buka kurung sel B2 sampai dengan D2 tutup kurung untuk menjumlahkan total gaji. Yang kelima, membuat slip gaji karyawan. Tujuannya menampilkan rincian gaji tiap karyawan. Langkah-langkah yang pertama, buat 2 sheet yaitu daftar gaji dan slip gaji. Yang kedua, gunakan fungsi VLOOKUP untuk menampilkan data gaji sesuai ID. Contohnya seperti yang sudah saya buat di sebelah kanan. Yang keenam, membuat analisis performa kinerja karyawan. Tujuan membuat analisis ini untuk mengevaluasi kinerja untuk penghargaan atau peringatan. Langkah-langkahnya, buat 3 sheet yaitu laporan kerja, penilaian, dan hasil penilaian. Lalu kita menggunakan fungsi average atau if untuk menentukan kinerja. Contohnya seperti ini.
7. Membuat penilaian loyalitas karyawan. Tujuannya untuk mengukur kehadiran dan loyalitas karyawan. Langkah-langkahnya membuat 3 sheet: absensi, perhitungan, dan hasil penilaian. Lalu pada tabel absensi dengan kolom jumlah hari kerja, absen, sakit, tanpa keterangan, dan bolos. Membuat sistem kenaikan gaji karyawan. Tujuannya menghitung kenaikan gaji berdasarkan performa. Langkah-langkahnya yang pertama, buat 3 sheet, yaitu gaji lama, penambahan, dan gaji baru. Lalu menggunakan rumus sama dengan gaji lama ditambah penambahan. Contohnya seperti ini. Ya, hasil kerja sudah di. Kesimpulannya, Excel dapat digunakan untuk mengelola seluruh data administrasi karyawan dengan rumus seperti if, and, VLOOKUP, dan sum. Sistem administrasi menjadi otomatis. Dapat digunakan untuk seleksi, penggajian, analisis performa, dan loyalitas. Dan untuk tutorial lebih lengkapnya, silakan lihat di file PDF sumber buku yang sudah di-scan. Pertanyaan dan jawaban. Contohnya, siklus data. Sebutkan 4 tahapan dalam siklus pengolahan data administrasi perkantoran secara berurutan. Jawabannya, 4 tahapan utamanya yaitu adalah input atau pemasukan data, lalu processing atau pengolahan atau manipulasi data, lalu output, penyajian informasi, dan storage atau penyimpanan pengarsipan data. Lalu, jika menilai evaluasi kinerja karyawan dapat disimpan pada sel D2 sampai dengan D15, rumus apa yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai kinerja? Kita menggunakan fungsi average. Sekian dari kelompok saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.